Hai, makasih udah mau mampir di YouTube channel aku. Jadi hari ini kita bakal gibah bersama Loli Cimos. Hari ini aku mau bahas tentang mantan lagi. Tapi kayaknya ini bakal jadi konten terakhir karena mantanku itu cuma 3 dan ini udah semuanya aku bahas. Jadi sebenarnya dia ini pacar pertama aku, tapi sering nggak aku hitung karena menurut aku saat itu cuma cinta monyet dan pacarannya juga cuma 4 bulan. Jadi sering nggak aku anggap gitu sih. Jahat ya. Jadi awalnya waktu aku kenal dia itu aku semester 1 kuliah. Kita ketemu di warnet karena dulu aku suka banget main game itu namanya Ayo Dance. Jadi sering ke warnet setiap pulang kuliah dan akhirnya ketemu dia di warnet. Kenalan tuh. Nah, kan aku sering ke warnet itu, jadi sering ngobrol sama dia. Pokoknya namanya dia ini keren. Nama kebule-bulean. Anggap aja namanya Brian ya. Terus dia bilang kalau dia itu banyak ditaksir cewek karena cewek-cewek itu tahu kalau dia tuh bakal mewarisi perusahaan keluarganya, jadi banyak yang naksir dia gitu-gitu. Ini yang aku notice dari semua cowok yang pernah aku kenal, pasti di awal ketemu itu bohong. Entah apapun itu, entah itu kecil, entah itu besar, tapi bohong dulu biar meyakinkan aku gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok bohong, dalam arti kalau pacaran kan lama-lama pasti ketahuan, apa nggak mikir kalau ketahuan gimana dan lain-lain gitu loh. Aku jadi agak bingung sama mereka. Nah jadi si Brian ini udah cerita muluk-muluk ke aku kan, sampai beberapa minggu kenal aku diajak ke rumah dia, boncengan naik motornya, dan motornya itu butut. Jadi aku bingung juga, pewaris perusahaan kok motornya butut, tapi aku nggak nanya sih, kayak ya udahlah. Terus pergi ke rumah dia itu deket sungai yang kalau mau nyebrang itu harus naik kapal. Ini orang Surabaya kayaknya pasti tahu sih, naik kapal bayar 1.000 apa 2.000 gitu loh. Jadi depannya rumah dia itu sungai, terus depan rumahnya tuh nggak bisa dilewatin mobil, cuma motor doang. Jadi kalau motor mau lewat bisa ada jalan terpencil gitu ke rumah itu, atau motornya dinaikin kapal bayar 2.000 saat itu ya. Aku sekarang nggak ngerti itu kapal masih ada atau enggak, rumah-rumah di deket sungai itu masih ada enggak, aku sekarang kurang ngikutin sih. Jadi itu zaman aku umur 18, 9 tahun laluan lah. Habis gitu ke rumah dia, kan aku bingung nih, dia cerita muluk-muluk pemilik perusahaan dan lain-lain, tapi motornya butut, rumahnya deket sungai. Tapi aku nggak nanya, aku kayak mikir ya udah hoax aja gitu. Terus di rumahnya itu dia tuh nggak dipanggil Brian, dia tuh dipanggil anggap aja namanya Aprianus ya, dipanggil Pri gitu loh. Jadi aku tanya, loh kok nama kamu dipanggil Pri, kenapa gitu. Terus dia bilang, iya sebenarnya nama aku Aprianus. Aku nggak menghina sih, cuma kenapa ngaku-ngaku namanya Brian kalau nama lu gitu. Maksudnya jauh banget gitu loh. Bukan aku menghina nama Indonesia jelek ya, cuma jangan ngaku-ngaku, kayak kalau ketahuan tuh aneh gitu loh jadinya. Abis gitu, udah kenal ya aku nganggep dia itu cuma temen doang. Di warnet juga sering main bareng, sampai di titik dia nembak kan. Nembak itu aku nggak mau, tapi dianya itu kayak sedih-sedih bilang, kamu pasti nggak mau karena aku jelek, karena aku miskin, karena aku nggak layak buat kamu, gitu-gitu loh. Aku jadi kayak nggak enak. Aku juga nggak mau dicap mandang orang tuh dari fisik atau harta, jadi aku nggak enak. Akhirnya aku bilang dia, ya udah kita jalanin aja dulu, karena di satu sisi aku nggak ada pacar dan nggak lagi deket sama siapa-siapa. Jadi kalau dia mau deket sama aku juga nggak masalah. Dan dia udah nganggep aku sama dia tuh pacaran, tapi aku udah kayak nggak terlalu gimana gitu sih. Soalnya aku mikir kalau pacaran itu ya kayak temen, bakal cuma ke warnet main bareng, bakal ritualnya ya sama-sama aja dari kayak aku awal kenal dia kan. Ternyata dia ini mulai menunjukkan sikap-sikap yang aneh. Jadi dia tuh gak pernah pacaran sebelumnya, dan dia ini taat banget agamanya, yang
sampai pelayanan, mau mengabdi gitu-gitu loh. Bahkan dia bilang ke aku kalau misalnya aku sama dia ini putus, nggak lanjut ke jenjang yang pernikahan, dia mau mengabdikan dirinya tuh jadi pastor. Dia nggak mau nikah karena dia saking cintanya sama aku, padahal juga baru kenal 1 bulan ya kan. Tapi waktu itu aku juga sayang sih sama dia, soalnya dia ini kan papa mamanya penjual kue lapis legit. Jadi papa mamanya buat, nanti ditaruh di pasar gitu loh, kuenya 1.500-an. Jadi emang kondisi ekonomi keluarganya itu low. Kalau keluarga aku nggak kaya, tapi untuk ekonomi itu jauh dari keluarga dia. Maksudnya keluarga aku masih lebih mending. Jadi dia itu sering aku bantu. Misalnya dia butuh sepatu, butuh tas, itu biasanya aku pakai duit jajan aku buat bantuin dia beli. Itu mama aku udah sering marah-marah ke aku. Kamu tuh jadi cewek jangan bayar-bayarin cowok, jangan beli-beliin. Cuma gimana ya, kayak mau bantu gitu loh. Terus aku agak sungkan kalau misalnya pergi jalan, baju aku bagus, terus baju dia tuh lusuh gitu, aku kayak nggak enak. Jadi mending aku beliin dia baju. Bukannya aku takut dihina orang ya, aku kurang peduli sih kalau orang itu ngehina aku. Misalnya, ih pacar lo jelek, pacar lo miskin, aku nggak apa-apa. Aku takutnya malah dia yang minder, jadi aku kasihan. Terus di bulan kedua dia mulai sifat buruknya keluar. Jadi dia ini mesum, tapi itu mesum yang kebangetan. Maksudnya aku sering sih ketemu cowok mesum, teman-teman aku yang cowok juga ada yang mesum, tapi ini mesumnya itu kayak nggak kekontrol, kayak binatang ya aku ngomongnya. Beneran, pokoknya aneh banget. Jadi misalnya kita kalau pacaran itu selalu ke warnet karena kita nggak punya duit ke mall. Jadi ini pacaran yang irit. Nah di warnet itu dia tuh sering mainnya tuh kelamaan. Kayak misalnya aku main 2 jam itu udah cukup, aku mau pulang. Tapi dia nih bisa main tuh sampai 6 jam. Kalau aku pulang duluan nggak boleh, disuruh nungguin dia biasanya. Jadi aku nggak lanjut main, aku duduk di sebelah dia nungguin dia main. Nah kadang karena dia mainnya kelamaan, aku tuh sering ketiduran di mejanya warnet itu, tidur kayak anak sekolah itu loh yang nempelin kepala ke meja kan. Nah waktu aku ketiduran itu, tapi aku tuh nggak benar-benar tidur, lebih ke arah bosen gitu loh nungguin dia. Jadi aku cuma nundukin terus kayak mikir random gitu sih. Nah ternyata waktu aku pura-pura tidur, ya bukan pura-pura tidur sih, ya pokoknya waktu aku tidur itu, dia itu tangannya ke bawah meja terus ngeremes dada aku, tapi cuma sekali doang, kayak ngek gitu doang, terus udah. Terus aku kayak ngerasa, ini orang kok kayak gini ya gitu. Cuma aku tuh nggak enak kalau misalnya aku tiba-tiba bangun terus lo ngapain, kayak gimana ya, kayak nggak enak gitu. Terus kalau dia jawab aku nggak ngapa-ngapain, terus gimana ya, jadi kayak debat, bingung juga aku debatnya gimana gitu. Terus udah, tapi tambah lama dia tuh tambah freak. Misalnya lagi nonton bioskop, dia tuh paksa pegang alat kelamin aku, paksa gesek-gesek. Sedangkan di bioskop itu kita kan nggak sendirian ya, kayak gimana ya, kok digituin gitu loh. Terus pulang bioskop di parkiran dia berusaha cium aku, tapi bukan cium, jujur ya, ini baik nggak baik aku nggak tahu deh. Tapi kalau dicium aku tuh biasa aja. Jadi misalnya udah mau pisah terus cium, terus pulang udah, aku nggak masalah. Tapi ini ciumnya yang kayak di bokep-bokep, yang bibir aku tuh di apa sih namanya ya, aku jelasinnya, kayak dijilat-jilat gitu loh sama dia. Ini jorok, maaf ya. Tapi aku tuh udah dorong-dorong, ya maksudnya tuh di parkiran. Emang itu udah malam karena kita kan nonton midnight. Tapi bukan berarti di situ nggak ada orang. Sampai aku itu dimarahin sama bapak parkirnya, ditegur, diteriakin dari jauh, woi kalian ngapain gitu. Gila, malunya minta ampun. Itu aku udah bete sama dia, marah. Tapi tiap aku marah, dia tuh selalu minta maafnya itu berlebihan. Dalam arti, misalnya aku gak mau maafin dia ya, dia bakal berdiri di depan rumah aku sampai aku mau maafin dia, meskipun itu 6 jam, 7 jam. Dan biasanya mama aku tuh udah kayak, ya udahlah maafin aja, kasihan di depan rumah gitu-gitu loh. Tapi aku nggak cerita kejadiannya ke mama aku, karena kalau mama aku tahu aku digituin bakal ribut, aku nggak enak gitu kan. Jadi aku nggak cerita, dan ya itu dia kayak aksi demonya kayak gitu tiap kita tengkar. Terus mesumnya aku udah marah kan, karena dia mesumnya itu udah menurutku aneh, yang maksudnya mau gesek-gesek kelamin, jilat-jilat bibir, itu menurutku aneh. Karena maksudnya kalau cuma cium
gitu, kayak biasa aja gitu, aku juga nggak masalah, mau peluk mau apa aku nggak masalah, tapi jangan yang aku merasa kayak mau diperkosa gitu loh kalau sama dia. Jadi kayak lu tahu dilecehin bapak-bapak becak pinggir jalan gitu loh, kayak aku rasanya kayak gitu karena dia terlalu brutal. Terus ini ada 2 momen gak enak. Yang pertama, waktu itu kan aku sering ikut baksos, jadi waktu itu aku harus milihin baju bekas layak pakai dan gak layak pakai, karena yang gak layak pakai itu mau dibuang karena udah robek-robek dan lain-lain. Nah, aku minta tolong dia ke rumah aku buat milih-milihin baju bekas itu karena banyak, kalau nggak salah waktu itu 4 kardus. Akhirnya dia ke rumah aku buat bantuin kan. Dia nanya orang tuaku kemana. Aku bilang papaku kerja dan mamaku lagi main ke tetangga. Udah kan. Terus aku tuh baru bangun tidur karena itu masih pagi, jam 9 atau 10-an. Ya bangunnya siang, maaf. Waktu itu karena masih jam 9 atau 10 pagi, jadi aku masih bangun tidur. Terus aku bilang dia, kamu tolong pilih-pilihin dulu, aku mau mandi sebentar gitu kan. Ya udah, dia milih-milihin, aku mandi. Waktu aku habis mandi, aku keluar kamar mandi kan, dia itu udah ada di depan kamar mandi aku. Jadi kayak cuma berdiri nggak ngapa-ngapain nungguin aku mandi, kayak aneh banget kan. Terus aku nanya, lah kamu ngapain? Maksudnya kok nggak milihin baju? Itu jam 11 siang kita harus udah berangkat buat nganterin baju itu gitu kan. Kok malah di depan kamar mandi ngapain? Aku pikir dia tuh mau buang air kecil. Habis aku keluar dari kamar mandi itu, dia tuh langsung narik aku, terus langsung cium-cium aku paksa. Pokoknya udah digrepe-grepe, dicium-cium. Terus aku tuh udah nggak suka, kayak aduh risih banget. Dan itu tuh di rumah. Kalau papa mama aku tuh pulang gimana? Kayak goblok kan. Itu momen goblok sih menurut aku. Kayak buka pintu ngeliat anaknya dicium-cium cowok, kayak gimana kan. Jadi aku nggak mau. Tapi dia tuh paksa, bener-bener sampai dia tuh narik aku ke kamar aku. Yang narik itu bener-bener sampai narik, yang sampai aku tarik balik tuh aku sampai mau jatuh. Karena dia saking, aku liatnya dia tuh saking nafsunya, terus gelap mata. Bener-bener menurutku itu kayak binatang ya. Karena itu di rumahku dan mamaku tuh di tetangga, bukan mamaku di luar negeri. Mamaku tuh bisa pulang kapan aja. Jadi menurutku dia itu udah gila kali. Terus ya itu, aku marah. Itu akhirnya aku usir dia pulang, bajunya aku ngurusin sendiri. Terus ya gitu, dia diusir pulang nggak mau. Dia nungguin aku di depan rumah berjam-jam. Ya gitulah. Pokoknya itu momen berulang-ulang kayak gitu yang aku akhirnya nggak tega, terus maafin dia. Terus ada lagi satu momen nggak enak parah. Jadi dia tuh mesumnya tuh banyak, tapi ini momen-momen yang momen agak besar gitu loh. Mesum-mesum lainnya tuh kecil-kecil yang aku masih bisa maafin. Ini tuh kayak momen yang gak enak banget. Jadi itu hari ulang tahun aku, kan pergi makan. Dia itu naruh motornya di rumahku, terus kita pergi ke restoran pakai mobilku. Dia nebeng mobilku karena dia malu kalau aku datang naik mobil, dia datang naik motor. Dia malu sama teman-teman aku yang bakal ngerayain ulang tahun di situ. Dan aku nggak masalah kalau dia maunya kayak gitu. Setelah pulang, kan ke rumah aku pulangnya naik mobil sama dia karena mau ngambil motor dia yang di rumah aku. Itu pulangnya itu sekitar jam 1 malam. Karena kan ngerayain ulang tahun kan. Jadi makan terus jam 12 tuh ngerayain, terus ya udah jam 1-nya itu aku udah sampai rumah. Nah, waktu di mobil, aku tuh telepon papa aku minta tolong keluar karena aku tuh nggak bisa masukin mobil ke garasi. Karena dulu skill nyetir aku itu kurang bagus dan parkiran mobil aku tuh susah. Jadi yang bisa parkirin tuh cuma papa aku dan aku minta tolong papa aku. Tapi aku tuh bener-bener jarang banget bawa mobil. Kayak setahun itu hitungan jari karena emang skill aku jelek dan itu sebenarnya mobil papa aku pinjem doang. Waktu momen nunggu papa aku keluar rumah, dia mulai lagi mesumnya. Dia tarik aku terus paksa-paksa cium apa. Aku bilang, aduh jangan, ini papa aku mau keluar rumah. Maksudnya tolonglah, tahu waktu tempat. Adalah momen misalnya mau mesra, dalam arti mau peluk atau apa, lagi nonton bareng, terus mau nyender-nyender apa, it's okay lah. Tapi bukan di depan rumah, terus aku tuh disosor gitu loh. Terus dia kayak, enggak, papa kamu nggak akan lihat gitu-gitu kan. Terus dia paksa cium-cium aku sampai ternyata papaku itu udah ada di mobil itu, di sebelah kaca mobil aku. Itu aku udah depresi, karena hubungan aku sama papaku itu nggak baik. Apalagi papa aku ngelihat aku di ciuman sama cowok, kayak aku takut papa aku tuh mikir aku tuh apa gitu loh, kayak nggak enak banget.
aduh udah malu, kesel, nggak enak. Terus ini cowok apaan sih? Bener-bener aku merasa nafsu cowok ini tuh kayak binatang, nggak bisa dikontrol, nggak tahu waktu, nggak tahu tempat. Jadi aku udah capek banget. Terus nggak enaknya lagi, dia tuh sering chat cewek yang di Facebooknya itu ada tulisan open BO. Jadi dia ngajak kenalan gitu loh. Tapi dia bukan ngechat mau booking, dia kayak hai, boleh kenalan nggak gitu loh, dia cewek-cewek yang open BO itu. Tapi aku nggak ngerti kalau nggak ketahuan dia beneran bakal booking atau emang suka tebar-tebar pesona nggak jelas gitu kan. Waktu aku marah, kenapa kamu chat cewek-cewek yang open BO? Alasannya dia itu, ya mungkin aja cewek itu temen SMP aku atau temen SMA aku. Ya makanya aku ajak kenalan. Emang aku nggak boleh nyapa temen lama? Kan kayak nggak nyambung gitu kan. Aku bilang, ya emang kamu kenal enggak? Dari nama sama foto kan udah kelihatan gitu kan. Dia kayak, ya bisa aja itu emang teman aku, tapi aku nggak tahu. Jadi misalnya temen SMP aku ada yang waktu besar open BO, aku nggak boleh lagi temenan sama dia. Kayak nggak ngerti, logikanya nggak nyambung, diputer-puter. Dan aku bingung sih sama orang-orang yang suka bohong ini. Dipikir aku tuh goblok apa gimana gitu loh. Soalnya bohongnya tuh nggak logis. Sampai udah di titik itu udah pacaran 4 bulan kayaknya ya. Terus aku udah nggak kuat, aku mulai, waktu itu ada ujian kuliah, jadi aku bilang nggak ketemu dulu, tapi itu alasan doang, sebenarnya aku mau jaga jarak. Terus udah nggak ketemu berbulan-bulan, akhirnya waktu ketemu itu aku putusin. Dah, itu pengalaman absurd aku sama cowok mesum parah. Kalian sebagai cewek, hati-hati, dia tuh bisa melakukan mesum berkali-kali karena aku nggak tegas. Harusnya pertama kali dia kurang ajar, aku tuh langsung tonjok atau langsung marah atau langsung teriak, tabok dan lain-lain. Pokoknya ya udah, kalau diulangin putus. Bukan kayak aku yang bego yang sampai berkali-kali, sampai aduh malu-maluin hidup lah. Malu sama tukang parkir, malu sama bapak aku. Pokoknya toksik lah. Jadi kalian sebagai cewek harus fight back. Kalau kalian nggak mau, jangan mau dilecehin. Kalau mau sama mau ya silahkan sih. Cuma kalau digrepe-grepe, dipaksa-paksa gitu, kalian tuh harus tegas, harus berani, harus ngelawan. Atau kalau kalian nggak berani ngelawan, pertama kali digituin, ya udah kalian pura-pura nggak tahu, tapi udah jangan ketemu lagi. Udah bilang aja putus, terus blok dan lain-lain, udah jangan ketemu lagi gitu loh. Jaga diri sebagai cewek emang susah, cuma gitu sih. Makasih, ini share aku tentang mantan yang terakhir. Kalau kalian suka dan semoga bisa jadi pembelajaran buat kalian, jangan sampai melakukan hal-hal bodoh kayak aku. Jangan mengulangi kesalahan aku. Pokoknya semoga sharing aku bisa membantu kalian semua. Makasih. See you. Jangan lupa kalau suka like, comment, sama subscribe ya. Bye-bye.